Setelah menunggu sekitar 10 menit, sebuah mobil Wuling Convero S melaju dari belakang. Reka segera berjalan turun dari mobil, kemudian melambaikan tangannya ke arah mobil Wuling Convero S. Berhenti, berhenti. Mobil Wuling Convero S perlahan-lahan berhenti, kemudian dua orang melompat dari mobil. Secara tak terduga, dua orang itu merupakan Piccolo dan Apollo. Begitu melihat pecahan kaca yang ada di lantai, serta ban yang bocor, kegembiraan mereka berdua terlihat jelas dalam kata-kata dan sikap. Seperti kata pepatah, awal yang baik adalah setengah jalan menuju kesuksesan. Sekarang rencana mereka sudah setengahnya berhasil. 1 miliar sudah sampai di tangan. 1 miliar yang sisanya, jika tidak terjadi kecelakaan apapun, 1 miliar itu juga akan segera sampai di tangan. Piccolo menyapa sambil tersenyum, Tuan Valkyrie, kebetulan sekali, apa yang kamu lakukan di sini? Reka berkata, hei, tidak tahu penjahat mana yang melemparkan pecahan kaca ke lantai, banku menjadi bocor. Apollo melirik ban itu dengan teliti, kemudian berkata dengan santai, ban ini memiliki lubang bocor yang terlalu besar, sama sekali tidak bisa diperbaiki dengan baik. Tuan Valkyrie, apakah kamu memiliki ban serep? Ganti ban serep. Begitu berbicara sampai di sini, perkataannya tiba-tiba menjadi berhenti, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Sialan, untuk apa aku mengingatkannya untuk mengganti ban serep? Jika dia benar-benar mengganti ban serep dan pergi, lalu bagaimana baru bisa membawanya ke dermaga terbengkalai lagi? Sialan, seharusnya tidak membawa mulut ini saat keluar. Reka juga berada dalam kesulitan canggung. Sialan, apakah kamu tidak mempunyai otak? Bagaimana kamu menyuruhku untuk menjawab pertanyaanmu? Mengatakan bahwa ada ban serep. Lalu aku mengganti ban serep dan pergi, bagaimana aku bisa pergi mencari dormamu untuk menghilangkan sumber masalahnya? Dia bilang bahwa tidak ada ban serep, tapi ban serep tergantung di belakang mobil. Bukankah ini terlihat bahwa aku sedang berbicara omong kosong? Ini akan menimbulkan kecurigaan, kan? Piccolo sangat marah hingga menendang Apollo, tutup mulutmu. Ban serep hanyalah ban serep, jika ban serep bocor lagi di tengah jalan, Tuan Valkyrie terdampar di daerah yang tidak ada penghuni, kamu bilang apa yang harus dilakukan oleh Tuan Valkyrie? Menurutku, kalau tidak mengambil kesempatan saat kita berdua ada di sini, aku membawa Tuan Valkyrie untuk membeli ban baru saja. Kebetulan aku tahu bahwa ada sebuah bengkel mobil yang tidak jauh dari sini. Reka segera menggunakan syarat yang menguntungkan untuk melakukan sesuatu. Piccolo, perkataanmu sangat masuk akal. Oke, kalian membawaku pergi membeli ban yang baru. Kemudian baru mengantarku kembali lagi. Baik, Piccolo langsung setuju. Apollo menyetir dan membawa dua orang pergi ke dermaga terbengkalai yang ada di distrik Midgar. Tidak lama kemudian, Apollo mengendarai mobilnya memasuki ke dalam kota kecil. Di dalam kota kecil, ada 3 atau 4 bengkel mobil secara berturut-turut. Saraf Piccolo tiba-tiba menjadi tegang, kemarahannya sudah mencapai langit. Sialan, apakah anak ini tidak membawa otak saat keluar? Ada begitu banyak jalan di sini, tapi malah memilih jalan ini. Bagaimana jika Reka melihat bengkel mobil dan ingin turun di sini untuk membeli ban? Tempat ini masih memiliki jarak lebih dari 10 km dengan tempat yang akan mereka pergi. Saat ini, Reka merasa sangat malu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ada 3 atau 4 bengkel mobil di depan, apakah ingin berpura-pura tidak melihatnya? Jika seperti itu, apakah akan menimbulkan kecurigaan Piccolo dan Apollo? Tapi jika turun di sini untuk membeli ban, Reka tidak bisa pergi melihat dormamu lagi. Sialan, dua orang ini benar-benar tidak memiliki otak. Piccolo tiba-tiba menemukan jalan keluar dari kesulitan. Piccolo menarik perhatian Reka dengan menggunakan cara berbicara. Reka juga sangat antusias untuk mengobrol dengan Piccolo. Reka sama sekali tidak melihat keluar jendela. Setelah mobil melaju keluar dari kota kecil, keduanya menghela napas lega. Piccolo sangat senang karena Reka tidak melihat bengkel mobil yang ada di tepi jalan.
Reka sangat senang karena Piccolo tidak menyadari bahwa dirinya sendiri sudah melihat bengkel mobil. 20 menit kemudian, mereka tiba di dermaga terbengkalai yang ada di distrik Midgar. Dermaga terbengkalai yang ada di distrik Midgar ini merupakan dermaga di mana Dormammu dan lainnya diserang oleh pria yang berpakaian hitam. Begitu melihat tempat ini ditumbuhi rumput liar, sepi dan tidak ada penghuni, Reka berkata dengan nada penasaran, tempat ini sama sekali tidak ditinggal oleh orang. Jika membuka bengkel mobil di sini, bukankah akan mati kelaparan? Apollo berkata, oh, meski tidak ada mobil di sini, tapi ada banyak kapal. Pekerjaan utama mereka adalah memperbaiki ban kapal. Reka tidak tahan lagi dan tertawa. Memperbaiki ban kapal. Aku salut padamu Piccolo. Tapi untungnya Reka tidak terus bertanya, keduanya pun menghela napas lega. Mereka membawa Reka berjalan masuk ke dalam gudang yang terbengkalai. Gudang itu sangat berantakan, banyak limbah konstruksi dan ember yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di sekitar. Bahkan ada bekas yang terbakar oleh api besar. Reka berkata dengan penasaran, tempat ini merupakan bengkel mobil. Menurutku, tempat ini merupakan tempat pembuangan sampah. Di mana orang yang memperbaiki mobil. Panggil dia keluar saja. Ekspresi wajah Piccolo dan Apollo berubah menjadi buruk, ekspresi wajah mereka berdua menjadi ganas. Bang Dormammu, keluar saja. Pak, terdengar suara tepuk tangan yang keras dan jelas, selanjutnya satu bayangan berjalan keluar dari tumpukan limbah konstruksi. Selamat datang, akhirnya kamu sudah datang ke sini. Itu bukan orang lain, tapi itu adalah Dormammu. Piccolo dan Apollo segera menyapanya, Bang Dormammu, aku sudah membawa orangnya datang ke sini. Dormammu mengangguk dengan puas, kalian melakukannya dengan sangat baik. Tenang saja, aku akan memberi hadiah untuk kalian. Piccolo dan Apollo sangat senang, terima kasih, Bang Dormammu, terima kasih, Bang Dormammu. Reka melihat Piccolo dan Apollo sambil tersenyum, hehe. Tidak menyangka bahwa kalian berdua cukup pandai berakting. Piccolo berkata sambil tersenyum dingin, Reka, kamu jangan bicara omong kosong. Semalam bagaimana kamu menggertak kami, hari ini kami akan membalasnya padamu ribuan kali lipat. Reka mengangkat bahu, kalau begitu aku ingin melihat apakah kalian memiliki kemampuan itu atau tidak. Dormammu berinisiatif untuk berkomentar. Kota Midgar tersanjung dengan kehadiran Tuan Valkyrie. Reka melihat Dormammu, siapa kamu? Dormammu, aku Dormammu. Saudara-saudara yang mengambil jalan yang sama memandang tinggi padaku, jadi semuanya memanggilku Bang Dormammu. Reka mengangguk, penampilanmu memang terlihat seperti seekor beruang hitam. Ngomong-ngomong, kamu yang mencuri jubah biksu, kan? Dormammu tercengang, aku yang mencuri jubah. Apa maksudmu? Reka, Dormammu yang mencuri jubah. Dormammu, sialan. Apollo sangat marah, Reka, kamu berbicara omong kosong. Bang Dormammu merupakan emperor di kota Midgar, bagaimana mungkin bisa mencuri jubah? Itu menjatuhkan status. Dormammu, sialan. Dormammu menendang Apollo ke lantai, kemudian berkata sambil tersenyum dingin, Reka yang disebarkan oleh dunia luar yang sangat luar biasa, tapi juga hanya begitu saja. Pada akhirnya, bukankah juga dibawa ke sini olehku untuk menerima hukuman? Reka sedikit tersenyum, apakah kamu pernah memikirkan kemungkinan yang lain? Mungkinkah karena aku bersikeras ingin datang ke sini? Bahkan sebelumnya orang yang memberikan berita bahwa aku datang ke kota Midgar sendirian, itu juga merupakan aku. Dormammu, tampaknya kamu cukup percaya diri. Mungkin kamu masih belum tahu situasimu saat ini. Baiklah kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat situasimu saat ini. Saudara-saudara, keluar saja. Suara tabrakan. Terdengar suara yang berisik dan kacau di dalam gudang. Selanjutnya banyak orang yang berlari keluar dari belakang limbah konstruksi. Setidaknya ada 500 orang. Beberapa orang ini mengelilingi seluruh gudang, ada 3 atau 40 ahli berkumpul di depan pintu,
memastikan bahwa seekor lalat sama sekali tidak bisa terbang keluar. Dormammu tersenyum dingin, bagaimana? Sekarang sudah takut kan? Berlututlah dengan patuh, membiarkan orang menangkapmu, mungkin saja aku akan memberimu jalan untuk bertahan hidup. Kemudian Reka sangat tenang, tindakan kalian ini merupakan tindakan yang memperbaiki diri sendiri dengan menggunakan metode seseorang untuk memperbaiki orang lain. Kebetulan sekali, hari ini aku akan menjadikan diri sendiri sebagai sasaran empuk. Reka mengeluarkan ponsel dan menghubungi nomor telepon Lone Wolf, pembunuh yang mencuri jubah sudah ditemukan, sekarang ada di dermaga terbengkalai yang ada di distrik Midgar, cepat datang ke sini. Lone Wolf, baik, aku mengerti.